Kawan-kawan dimulai ya. Record Bang. Oh, Bang Suandi. Ya. Record. Rekam. Hah? Sudah. Udah? Kita mulai ya. Udah ada gini nih. Siapa yang buka weh? Apa lo yang angin nyelip tadi malam itu? Yang anginnya nyelip tadi malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu alternating series atau deret ganti tanda. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Cindi Nuranisa Isania, Masito Hasibuan, Megasari Lingga, Suandi Wiranata Sinurat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara kami Suandi Wiranata Sinurat. Kepada saudara Suandi kami persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai alternating series atau diartikan sebagai deret ganti tanda. Nah, deret ganti tanda ini kami awali dengan rumus Abel, di mana rumus Abel ini nanti ada keterkaitan antara suatu deret sigma dengan integral dan turunan. Nah, bagaimana keterkaitannya? Kita akan bahas. Jadi di sini pertama kita akan memisalkan AK, di mana K itu anggota bilangan asli, dan BK, di mana K di sini anggota bilangan asli, itu merupakan barisan bilangan real dengan nilai N lebih besar sama dengan M, lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita akan mendefinisikan A besar NM itu didefinisikan sebagai sigma dari K sama dengan M sampai N. Sigma dari K sama dengan M sampai N. AK, A kecil. Nah, maka di sini nanti akan diperoleh bahwa sigma dari MK sama dengan M sampai N dari AK kali BK itu sama dengan A besar NM dikali dengan BN dikurang dengan sigma dari K sama dengan M sampai N kurang 1 A besar KM kali BK tambah 1 kurang BK untuk semua bilangan bulat di mana nilai N lebih besar sama dengan M, lebih besar sama dengan 1. Nah, maka kita akan membuktikan menggunakan rumus Abel bagaimana bisa kita memperoleh rumus ini, persamaan yang ini. Next, kita akan membuktikannya. Kita akan perlahan-lahan menganalisanya, bagaimana cara menganalisanya. Karena AKM dikurang A besar kurang 1M itu sama dengan AK. Ya. Jadi di sini AKM dikurang A kurang
1M sama dengan AK. Kenapa? Kalau kita artikan tadi, AKM itu berarti deret dari AK, A kecil, dimulai dari M sampai dengan K. Sigma dari M sampai dengan K. Kemudian dikurang dengan A besar K kurang 1 M. Berarti dikurang dengan sigma yang batasnya dimulai dari M sampai dengan batas K kurang 1. Artinya barisan urutan terakhirnya seperti itu kalau dalam suatu barisan. Maka apabila kita kurangkan akan menghasilkan fungsi dari A kecil. Begitu menurut operasi matematikanya. Dan saya rasa teman-teman sepakat untuk sampai di sini. Untuk nilai K itu lebih besar daripada M. Dan AMM itu sama dengan AM. Saya rasa ini juga hampir sama dengan yang ini tadi. Berarti kalau AMM itu artinya deret sigma batas M sama dengan M. Berarti adalah fungsi dari AM. Barisan ke M. Deret ke M. Itu AM. Sampai di sini kita akan lanjut ke pengolahan rumus sigma ini. Jadi dari sini kita akan peroleh sigma K sama dengan M sampai N AK kali BK itu akan sama dengan AM kali BM A kecil M dikali dengan BM. Nah, AM BM ini merupakan urutan atau suku pertama dari sigma AKBK ini yang batasnya tadi dari M sampai dengan N. Berarti kan suku pertamanya itu adalah si AM dikali dengan BM. Ya, suku pertamanya kita keluarkan dari sigma sehingga menyisakan tambah sigma batas bawahnya berarti lanjut setelah M. Karena M sudah kita keluarkan, berarti barisan berikutnya yaitu dimulai dari M tambah 1. Batas akhir sampai N dari, nah, AK ini, fungsi AK yang ini kita ganti ke bentuk seperti ini tadi yang di atas. Jadi AKM dikurang A kurang 1 M kali BK. Saya kira sampai di sini teman-teman masih bisa memahami ini. Kemudian lanjut sama dengan AM kali BM ditambah dengan ini BK-nya kita bisa kalikan ke dalam. Kita kali dengan AKM dan AK kurang 1M gitu. Sehingga menjadi sigma K sama dengan M tambah 1 sampai N dari AKM kali BK dikurang dengan, nah, di sini AK kurang 1M itu kita bisa samakan nilai dari indeks A besarnya. Tadinya indeksnya itu K kurang 1M, kita bisa samakan dengan AKM. Artinya nilai K di sini atau nilai deretan pada barisan suku terakhir K kurang 1 itu kita tambah 1. Untuk deretan terakhir kita tambah 1. Jadi apabila suku terakhir kita tambah 1, maka suku di awal itu kita kurang dengan 1. Begitu analoginya dalam deret. Ketika kita memulainya, tadinya tadinya sigmanya ini dari M tambah 1 gitu. Nah, karena kita ganti K kurang 1 ini, kita
tambah 1, berarti kita tambahkan suku terakhir di ujung dengan catatan suku awal kita kurangi kurang 1. Begitu juga dengan sampai dengan suku terakhir yang tadinya n kita kurang juga dengan 1. Ada pengurangan batas sigma, batas deretnya, batas bawah kurang 1 dan batas atas kurang 1. Dikali dengan B, karena tadi setiap batas K ditambah 1, maka BK menjadi BK tambah 1. Sampai di sini mungkin saya rasa teman-teman masih dipahami. Sama selanjutnya, maka AM kali BM ditambah dengan sigma dimulai dari K sama dengan M tambah 1 sampai N dari AKM kali BK ditambah dengan A besar NM kali BN dikurang dengan sigma dari K sama dengan M sampai N kurang 1 AKM BK tambah 1 dikurang dengan AMM BM tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan pada persamaan di sini, sorry, saya rasa ada salah ketik di sini, ada yang keliru. Mas itu boleh share yang bagian ininya aja dari PDF. Nah ini, tadi kita sampai di sini, sampai dikurang dengan AKM sama dengan ya diperbesar kurang mas itu PDF-nya. Nah di sini ya oke, sampai tahap ini. Selanjutnya AM kali BM ditambah dengan, nah kita akan menyamakan batas bawah dan batas atas pada setiap sigma. Nah, di sini kita bisa ubah batas atasnya yang tadinya N, kita rubah menjadi batas atasnya N kurang 1. Berarti kalau batas akhir dari barisan itu kita kurang 1, maka ada satu barisan yang suku terakhir itu kita keluarkan gitu. Kita keluarkan dari deret ini, itulah muncul penambahan ANM kali dengan BN. Jadi kita peroleh ketika kita kurangkan batas atasnya atau batas akhir dari suatu deret ini, sigma ini, maka dia akan menjadi sigma K sama dengan M tambah 1 sampai N kurang 1 dari AKM kali BK tambah dengan ANM kali BN, di mana ANM kali BN ini tadi adalah suku terakhir dari deret ini. Seperti itu. Dikurang dengan sigma. Nah, tadinya kan di sini sigma ini kita awali dengan K sama dengan M. Kita mau buat ini menjadi bentuk K sama dengan M tambah 1 gitu. Nah, ketika kita tambahkan dia M tambah 1, berarti ada penambahan suku awal gitu. Kita ada penambahan suku awal gitu. Karena dia ditambah 1, maka
suku awal dari deret ini itu kita tambahkan dengan kita keluarkan sehingga tadinya kan kurang kan, kurang ketemu positif ya jadi kurang gitu, jadi negatif. AMM dikali dengan BM plus 1 gitu. Jadi suku awal yang dari deret ini tadi kita keluarkan dari deret sehingga menghasilkan AMM kali BM plus 1. Selanjutnya sama dengan kita bisa AMMBM ini yang tidak mempunyai sigma dengan AMMBM tambah 1 gitu ya. Jadi sama dengan AMM kali BM BN dikurang dengan AMM kali BM tambah 1 kurang BM. Nah, AMM ini ada dua bagian yang memiliki AMM. Yang pertama nilai ini dan nilai fungsi ini. Fungsi ini itu adalah fungsi dari AMM. Iya kan? Karena telah kita ketahui tadi bahwa nilai AMM itu sama dengan AM gitu. AMM dikali dengan BM ini kurang ya, berarti kurang BM plus 1 yang ini tadi kan, karena dia kurang BM plus 1 dikurang dengan BM yang ini. Nah, ini jadi positif. Oke, dikurang dengan sigma batas, ini batas sigmanya udah sama nih. Berarti kita bisa satukan mereka, sigma dengan batas K sama dengan M tambah 1 sampai M kurang 1 dari AKM dikali dengan yang pertama, ini karena kurang berarti kita ambil yang positif, ini yang negatif BK plus 1 kemudian dikurang dengan BK gitu ya. Itu operasinya juga masih dalam, saya rasa teman-teman juga masih bisa memahaminya. Selanjutnya ANMBN sehingga kita peroleh nilainya, terbukti bahwa AK sigma dari K sama dengan M sampai N AKBK itu sama dengan ANM dikali BN dikurang dengan sigma dari K sama dengan M sampai N kurang 1 dikali dari AKM kali BK plus 1 kurang BK. Sebelumnya mungkin pertanyaan kenapa ini tidak ada gitu ya. Nah, kita bisa lihat tadinya sigmanya di sini batasnya adalah M tambah 1 gitu ya. Fungsi ini, persamaan ini AMM itu berarti merupakan suku awal. Kenapa suku awal? Karena indeks pada A dan B-nya ini adalah indeks M, di mana M ini merupakan suku awal. Jadi ketika kita masukkan fungsi ini ke dalam deret, begitu, kita masukkan fungsi ini ke dalam deret, tentukan yang tadinya M tambah 1, karena sudah kita masukkan suku, berarti kita memulai suku awalnya itu dari M tambah 1 kita mundur ke belakang gitu. Jadi M tambah 1 berubah menjadi M batasnya. Dengan batas atas tetap N kurang 1. Dia tidak mempengaruhi batas atas. Karena suku yang kita masukkan itu adalah suku awal. Kita hanya memundurkan dengan batas atas tidak berubah. N kurang 1. Itu terkait dengan
rumus Abel bahwa sigma ini terbukti hasilnya ini. Nah, apa kaitannya dengan integral? Mungkin Mas Ito boleh kembalikan ke PPT yang tadi. Oke, next. Nah, di sini hasil ini akan lebih mudah diingat dengan menggunakan analogi di mana ada suatu fungsi dengan selang 1 sampai n. Fungsi ini merupakan fungsi bilangan real. Untuk beberapa nilai n ini merupakan anggota bilangan asli, maka sigma dari K sama dengan 1 sampai n kurang 1 FK itu merupakan suatu pendekatan terhadap pengintegralan integral dari 1 sampai n fx dx. Dan limit dari FK tambah 1 kurang FK itu merupakan suatu turunan dari f akser K, di mana nilai K-nya ini itu dari 1, 2, sampai n kurang 1. Secara khusus, sigma K sama dengan M sampai N dari AKBK, ini adalah analogi dari integrasi dan limit yang merupakan analogi dari diferensiasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat konsep integral pengintegralan yang kita parsialkan atau integral parsial yang sering kita ingat, mana konsep dari integral parsial itu adalah integral dari sorry ya, integral dari U dV sama dengan integral dari U integral dari UdV ini sama dengan UV dikurang dengan integral V du. Sorry, itu du ya. Nah, sesuai dengan persamaan yang kita peroleh tadi, di mana sigma AKBK tadi itu sama dengan A NF BN kali BN dikurang dengan sigma dengan batas K sama dengan M sampai N kurang 1 dari coba balikkan slide sebelumnya. Oke, dari AKM. Udah. Slide berikutnya.
dari AKM dikali dengan BK plus 1 kurang BK. Nah, ini yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh Abel gitu ya. Jadi rumus yang diperoleh dari Abel tadi itu ada kaitannya dengan integral UV, integral parsial, dengan suatu turunan DU dan DV. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya mengenai rumus Abel. Untuk berikutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Suwandi yang telah mempresentasikan mengenai tentang formula Abel atau rumus Abel. Nah, untuk pemateri selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudari Cindi Nur Anissa. Kepada Saudari Cindi, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu ada uji Dirichlet. Nah, di sini dimisalkan AKBK itu elemen dari bilangan real, untuk K itu elemen dari bilangan bulat. Jika urutan jumlah parsial Sn, kita ketahui bahwasanya Sn itu adalah barisan, itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N AK dibatasi dan BK konvergen ke 0, di mana K itu menuju tak hingga. Maka sigma dari K sama dengan 1 sampai N AKBK itu juga konvergen. Nah, selanjutnya itu bukti. Kita pilih sembarang M untuk setiap kita pilih sembarang M itu lebih besar dari 0, maka sedemikian sehingga harga mutlak dari Sn ataupun harga mutlak dari deret itu sama dengan harga mutlak dari sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK. Itu lebih kecil sama dengan M per 2, di mana N itu elemen bilangan bulat. Dengan pertidaksamaan segitiga, harga mutlak ANM sama dengan harga mutlak sigma K sama dengan M sampai N AK sama dengan harga mutlak Sn dikurang SM kurang 1, itu lebih kecil sama dengan M per 2 ditambah M per 2 sama dengan M. Di sini kenapa jadi M per 2 tambah M per 2? Itu dari operasi matematikanya, jika harga mutlak SM ditambah dengan harga mutlak minus SM dikurang 1. Kan kita ketahui tadi harga mutlak SM itu kita dapatkan lebih kecil dari M per 2. Begitu juga harga mutlak dari minus SM kurang 1, maka kita dapatkan juga itu lebih kecil dari M per 2. Maka M per 2 ditambah M per 2 hasilnya adalah M untuk setiap N lebih besar dari M dan lebih besar dari 1. Nah, misalkan epsilon lebih besar dari 0 dan pilih N itu elemen bilangan bulat, sehingga harga mutlak BK itu lebih kecil dari epsilon per M. Untuk K lebih besar sama dengan N. Karena BK adalah menurun dan non-negatif, ataupun yang kita ketahui itu disebut dengan konvergen, maka kita temukan dengan rumus Abel yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya rumus Abel itu tadi kita dapatkan sigma K sama dengan M sampai N, tapi di sini kita harga mutlakan. Sini kita harga mutlakan bahwasanya sigma K sama dengan M sampai N AKBK, karena di kiri harga mutlakan, maka di kanan juga di harga mutlakan. Itu lebih kecil dari sigma ANM, lebih kecil dari harga mutlak ANM,
dikali harga mutlak BN. Kenapa tiba-tiba ada BN? Itu kita dapat dari rumus Abel yang sebelumnya. Ditambah dengan sigma dari K sampai M hingga N kurang 1, harga mutlak AKM dikali dengan BK dikurang BK tambah 1. Maka lebih kecil dari MBN, tadi ANM kita dapatkan M, dikali harga mutlak BN menjadi MBN, ditambah harga mutlak AKM juga itu kita dapatkan M, dikali dengan BM dikurang BN. Hasilnya adalah, kalau kita perkalikan kan berarti MBN ditambah MBM dikurang MBN kan. MBN dikurang MBN kan habis, maka kita dapatkan hasilnya itu MBM lebih kecil dari epsilon. Untuk semua N lebih besar M dan lebih besar sama dengan N. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy Nuranisa yang telah menjelaskan mengenai materi uji Dirichlet. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu uji deret ganti tanda akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini ada uji deret ganti tanda yang berbunyi jika BK konvergen ke 0 di manakah menuju tak hingga, maka sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K kali BK itu konvergen. Nah, buktinya karena jumlah parsial dari sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K itu dibatasi. Dan sehingga sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K kali BK itu konvergen sesuai dengan uji Dirichlet yang telah disampaikan oleh Saudari Cindy tadi. Nah, di mana tadi di uji Dirichlet itu dikatakan bahwa jumlah parsial dari sigma K sama dengan 1 sampai N, AK itu dibatasi. Nah, di sini kawan-kawan, coba kita perhatikan tadi slide yang sebelumnya. Di sini katanya kan, apabila AK-nya dibatasi dan BK-nya itu konvergen ke 0, maka sigma K sama dengan 1 sampai N, AK BK itu konvergen. Maka di sini sudah kita ketahui bahwa sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K ini negatif 1 pangkat K ini adalah AK-nya. Sehingga karena AK-nya sudah dibatasi dan BK-nya itu katanya di sini juga sudah dikatakan dia konvergen ke 0, maka sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K BK itu konvergen. Inilah tadi isi dari uji Dirichlet tadi, yaitu ini ada poin pertama, jumlah parsial dari sigma K sama dengan 1 sampai N AK itu dibatasi. Kemudian katanya barisan bilangan BK atau BK ini adalah fungsinya monoton turun atau konvergen ke 0 dan limit dari BK sama dengan 0. Maka sigma K sama dengan 1 sampai N, AK BK itu konvergen. Itu tadi yang di uji Dirichlet tadi. Mengingatkan saja biar kita ingat tadi apa itu kesimpulan dari formula Abel dipakai di Dirichlet, dan Dirichlet pun menghasilkan yang 2 poin ini tadi. Oke, selanjutnya ke contoh. Nah, contoh yang pertama, buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K per akar K itu konvergen katanya. Nah, tadi kan yang di sini syarat yang pertama katanya AK jumlah ini nih, negatif 1 pangkat K atau jumlah parsial dari sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K itu kan sudah dibatasi. Berarti kan kita tinggal mengecek BK-nya. BK-nya apakah dia konvergen ke 0. Maka karena BK sama dengan 1 per akar K itu konvergen ke 0 atau monoton turun, di mana K menuju tak hingga, secara langsung ini merupakan uji deret ganti tanda. Nah, satu lagi, apabila kita cek dia nilai limit dari BK ini, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0. Maka deret ini adalah konvergen. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, kurang lebih sama saja. Buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari negatif 1 pangkat K per 2K dikurang 1 itu konvergen.
Nah, sama seperti yang tadi, negatif 1 pangkat K-nya itu kan sudah merupakan jumlah parsial yang dibatasi. Nah, kita cek BK-nya. BK-nya di sini adalah 1/2K dikurang 1. Nah, apakah dia monoton turun atau ternyata iya, dan dia konvergen, di mana K-nya sama menuju tak hingga. Secara langsung ini merupakan deret ganti tanda. Nah, selanjutnya kita periksa juga limit dari, maaf ini salah tulis, ini limit dari BK ya. Limit K menuju tak hingga BK sama dengan 0. Nah, maka dia adalah deret yang ini, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K/2K dikurang 1 adalah konvergen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya atau contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, Mega Sarilingga. Kepada Mega Sarilingga kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan bahas itu masih mengenai apa ya? Ya, ini deret angka. Di sini bahwasanya saya akan membuktikan mengenai contoh bahwasanya buktikan bahwa Sx sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga sin Kx per K dikatakan itu konvergen untuk setiap X elemen dari R. Dan di sini akan dibuktikan bahwa karena Pi X sama dengan sin Kx, di mana Pi X tambah 2Pi sama dengan Px untuk semua X elemen dari bilangan real. Dan ketika diketahui X sama dengan 0 atau 2Pi, kita hanya butuh menunjukkan bahwa Sx itu konvergen untuk setiap X elemen 0 atau 2Pi. Jadi di dalam pembuktian soal ini, kita hanya menguji dengan Dirichlet ya. Jadi kan tadi Dirichlet udah dijelaskan sama kawan-kawan sekalian bahwasanya ketika untuk menunjukkan bahwa dnx sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, sin Kx di mana N elemen dari N. Urutan yang dibatasi untuk setiap masing-masing tetap X elemen 0 atau 2Pi. Jadi kalau dalam pembuktian soal ini bahwasanya ini kan batasnya itu hanya 0 atau 2Pi. Jadi kalau misalkan ada untuk menunjukkan soal yang seperti ini itu hanya memiliki batas 0 sampai 2Pi. Jadi kalau misalnya untuk lebih memahami kita lanjut kepada slide selanjutnya. Yang dimana buktinya itu adalah awalnya ditemukan oleh Dirichlet dan mengarah ke rumus Dn dengan menerapkan rumus sudut jumlah. Maka 2 sin X per 2 dnx sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N 2 sin X per 2 sin Kx. Yang dimana sama dengan K sama dengan 1, sigma dari K sama dengan 1 sampai N cos K dikurang setengah dikali X dikurang cos K ditambah setengah dikali X. Sehingga cos X per 2 dikurang cos N tambah setengah dikali X. Jadi, oleh karena itu, harga mutlak dnx sama dengan harga mutlak cos X per 2 dikurang cos N tambah setengah dikali X per 2 sin X per 2 itu lebih kecil sama dengan 1 per sin X per 2 untuk semua N elemen dari N. Jadi kenapa dikatakan lebih kecil gitu ya, karena kalau misalnya pun kita cari nilai dari cos X per 2 dikurang cos N tambah setengah X per 2 sin X per 2 itu tidak akan ibaratkan tidak akan melebihi dari 1 atau lebih kecil dari 1 gitu kalau misalnya dihitung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Mega Sarilingga yang telah mempresentasikan materinya yaitu mengenai contoh. Nah, selanjutnya, oke. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maka untuk sesi selanjutnya adalah mengenai sesi tanya jawab. Nah, jadi ataupun sesi diskusi kita. Baik, kami buka pertanyaan untuk sesi pertama yaitu 3 pertanyaan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang silakan mengajukan pertanyaannya. Kalau ingin melihat kembali PowerPoint-nya sudah kami kirimkan di grup kelas kita, silakan dilihat biar lebih mudah melihatnya. Slide berapa yang ingin ditanyakan. Baik teman-teman, kedengaran suara saya? Apa enggak tadi ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Baik, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu masalah tadi kita masih bisa ngimbangi karena kita kebetulan tingkat remaja. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kak. Ya kepada. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nanya, Kak? Oke, untuk Saudari Nanda Tialosi dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Tialosi dari kelompok Ibu.
3. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai contoh soal yang dibahas pada slide terakhir. Yang ini? Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya mungkin tadi sedikit ketinggalan atau gimana, soalnya masih belum kedengaran dari mulai baca notasi yang DN itu gitu. Boleh nggak kalau untuk menjelaskan ulang, misalnya itu kan dari sigma K sama dengan 1 sampai N, 2 sin X per 2 kurang sin KX itu kenapa bisa jadi, gimana ya bisa jadi cos K kurang 1 per 2X gitu. Jadi tadi agak bingung sih di sininya gitu. Boleh nggak tolong dijelasin ulang? Kita sama si yang notasinya itu gitu Kak. Gimana ya? Oke, terima kasih kepada Nanda Tialosi untuk pertanyaannya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi tadi Saudari Nanda Tialosi menanyakan mengenai penjelasan dari slide terakhir ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan dari Saudari Tia. Oke, untuk pertanyaan dari Saudari Tia akan coba dijelaskan oleh saudara kami Swandi Wiranata Sinurat. Kepada saudara Swandi, kami persilahkan. Di sini saya akan coba jawab pertanyaan dari Saudari Tia. Nah, ini dalam deret ini kita akan menggunakan uji deret Dirichlet. Nah, tentunya kan kita harus membuat suatu fungsi yang dibatasi dan fungsi yang konvergen. Nah, kita tadi sudah kita ketahui ya bahwa di slide sebelumnya, coba dilihat slide sebelumnya. Nah, ini dia. Kita sudah mengetahui bahwa sin Kx itu merupakan fungsi yang dibatasi. Itu. Sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga sin Kx per K, itu sin Kx di situ merupakan fungsi yang dibatasi dengan diketahui nilai X itu 0 atau 2V gitu. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi yang konvergennya gitu. Nah, kembali kita lihat soal yang tadi. Nah, maka di sini sigma dnx gitu ya. Si sin x ini, si sin kx itu merupakan suatu fungsi yang dibatasinya gitu. Yang mana yang konvergen itulah ada kedua-dua ini masing-masing dikali dengan 2 sin x per 2. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi konvergennya. Kenapa dikatakan konvergen? Untuk menguji sin X per 2. Teman-teman boleh membuat
kalau X-nya 1 atau X-nya 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau sinus semakin besar sudutnya, maka nilai sinus akan monoton turun. Seperti itu. Maka dikatakan fungsi yang konvergens itu adalah fungsi 2 sin setengah X. Kalau kita buat juga sesuai dengan gelombang sinus, gelombangnya itu akan monoton turun. Memang ada yang naik, tapi suatu ketika dari 0 sampai sinus itu merupakan monoton turun. Bergelombang sinus. Nah, dari mana datangnya cos K kurang setengah X, nilai cos? Di sini kita menggunakan rumus sudut jumlah, gitu. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai N, 2 sin A sin B. Kalau dalam rumus sudut jumlah trigonometri sinus, kita ingat bahwa 2 sin A sin B itu sama dengan cos selisih dikurang dengan cos jumlah. Cos selisih sudut dikurang dengan cos jumlah sudut. Sudut jumlah gitu. Maka di sini A-nya itu si X per 2, B-nya berarti KX. Maka persamaan ini menjadi cos selisih K dikurang setengah X dikurang dengan cos K ditambah dengan setengah X. Karena sama-sama memiliki X, jadi X-nya difaktorkan, dikuatkan. Sehingga nilainya akan menjadi cos X per 2. Nah, dikurang dengan cos N tambah 1 per 2X. Kenapa nilainya menjadi cos X per 2? Kita ketahui deret ini itu batasnya dari 1. Dari K sama dengan 1. Maka ketika kita substitusi K sama dengan 1, persamaan ini menjadi cos min setengah X. Ya. Sesuai dengan sifat kosinus, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Berarti cos min setengah X sama dengan cos setengah X. Atau cos X per 2. Dikurang dengan batas K itu sampai N. Gitu ya. Batas akhirnya gitu. Karena di tengah-tengah antara batas awal dan batas akhir itu ketika kita deretkan akan habis ya, sehingga menyisakan suku awal dan suku akhir. Dikurang berarti substitusi K ganti menjadi N cos N plus setengah X. Oleh karena itu nilai mutlak dnx ini sama dengan, maka 2 sin X per 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi membagi 2 sin X per 2 gitu. Nah nilai mutlak ini pasti akan lebih kecil sama dengan 1 per sin X per 2. Kenapa lebih kecil? Karena nilai cos X per 2 dikurang cos N tambah setengah X itu pasti lebih kecil atau sama dengan 1. Karena rentang nilai dari suatu trigonometri itu nilai paling besarnya itu hanya sampai 1. Paling kecilnya itu minus 1. Jadi dia tidak akan lebih dari 1. Atau otomatis persamaan ini akan lebih kecil atau sama dengan 1 per sin X. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Swandi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan dari kawan-kawan yang lain? Jawaban untuk pertanyaan dari Nanda Tialosi. Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana Saudari Nanda Tialosi? Bagaimana dengan jawaban dari teman kami? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari? Jelas, berarti tadi perubahan dari sin ke cosnya karena sudut ganda ya? Iya. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Saudari Nanda Tialosi yang telah bertanya. Baik, masih ada sisa dua pertanyaan lagi untuk sesi ini. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada teman-teman. Kami persilahkan untuk bertanya. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan saja. Sebisa mungkin kita akan jawab dan kita diskusikan bersama untuk mendapatkan jawabannya. Kalau ingin lebih melihat materi lebih jelas lagi, teman-teman bisa melihat di PDF atau buku yang kita jadikan panduan yang diberikan oleh dosen pengampu kita. Mungkin di PowerPoint mungkin ada beberapa kalimat yang kurang pas, jadi bisa dilihat di PDF-nya. Jadi di sini
materi kami ini mengenai rumus Abel atau formula Abel akan digunakan untuk untuk uji Dirichlet. Nah, uji Dirichlet ini akan kami gunakan untuk uji deret ganti tanda. Begitu garis besarnya. Jadi jika ada yang ditanyakan kepada teman-teman, kami persilahkan. Kepada saudari ayo teman-teman, siapa yang bertanya, kami akan coba bantu jawab. Atau saudari Hairunisa Pulungan, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah kami sampaikan? Atau saudara Hafiz, boleh kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Bagaimana saudari Hairunisa, ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya ya. Bagaimana? Oke lah guys. Kepada moderator boleh bertanya. Oke, baik saudari Hairunisa. Saya kira tadi tidak ada pertanyaan. Ada ternyata ya. Baiklah, kepada saudari Hairunisa kami persilahkan dengan segala hormat. Boleh lihat slide pertama. Baik, slide pertama. Slide pertama judul kawan. Gimana? Slide kedua ya. Sudah nampak saudari Hairunisa? Teman-teman nampak? Belum ya? Ini masih slide ke-6. Oke. Tempat aku udah kelihatan. Oh, berarti jaringan ya? Gimana, saudari Nisa Pulungan? Sudah nampak? Belum, masih loading, bentar ya, Kak.
Gimana? Kelihatan? Saudari Nisa Pulungan? Mana tuh? Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya memang buat saya yang ingin Maaf, bisa nggak suaranya putus-putus. dijelasin sedikit ini? Suaranya putus-putus di tempat saya, gimana ya? Boleh diulangi, Bu? Suara Nisa putus memang. Nah, Kalau enggak ketik WA aja. Enggak apa-apa, dicoba aja dulu. Enggak, coba dulu, Pul. Di chat Zoom ini aja biar kelihatan. Ya di chat Zoom. Baik, sudah diterima ini pertanyaan dari teman kita yaitu Hairunisa Pulungan. Pertanyaannya adalah minta tolong dijelaskan katanya untuk slide yang pertama ini bisa diulang lagi penjelasannya. Begitu permintaan dari teman kita Hairunisa Pulungan. Begitu kan, saudari? Ya, jadi yang ingin ditanyakan oleh saudari Hairunisa Pulungan adalah mengenai rumus Abel ini. Jadi rumus Abel ini nanti dia membuktikan sigma K sama dengan M sampai N AKBK itu sama dengan A besar NM dikali BN dikurang sigma K sama dengan M sampai N dikurang 1 A besar KM dikali B tambah 1 dikurang BK. Nah, jadi di sini nanti buktikan yang ini. Membuktikan sigma AKBK ini sama dengan ruas kirinya. Ruas kanannya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Swandi Sinurat. Saudara Swandi, kami persilahkan untuk menjelaskan slide yang ketiga. Jadi gini saudara, si Nispul tadi, Nisa Pulungan ingin minta penjelasan ulang mengenai rumus Abel ini. Jadi bagaimana saudara Swandi, bisa dijawab? Saya akan jelaskan ulang, dan ini sama-sama kita memahaminya yang diberikan dosen kita Pak Abi. Dan apabila pemahaman saya ada yang keliru, teman-teman juga boleh membantu untuk menganalisanya. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman saya terkait dengan rumus Abel ini. Jadi di sini rumus Abel ini memisalkan terlebih dahulu di mana ada suatu fungsi AK suatu bilangan asli dan BK di mana K-nya bilangan asli
Ini merupakan barisan bilangan real. Jadi fungsi itu merupakan fungsi barisan bilangan real. Batas n lebih besar sama dengan n, lebih besar sama dengan 1. Definisi. Besar nm itu didefinisikan sebagai sigma dari K sama dengan M sampai dengan N dari fungsi A kecil K. A besar NM didefinisikan sebagai sigma dari K sama dengan M kecil K. Maka Abel menyimpulkan di sini bahwa sigma dari K sama dengan M sampai dengan N ini sama dengan A besar NM kali dengan BN dikurang dengan sigma K sama dengan M sampai N kurang 1 dari A besar KM kali BK plus 1 kurang BK. Nah, untuk semua bilangan bulat, M lebih besar sama dengan M lebih besar sama dengan 1. Itu kita akan membuktikan persamaan tadi. Ya. Tadi buktinya, nah karena AKM dikurang A kurang K kurang 1 M itu sama dengan AK. Kenapa sama dengan AK? A besar di sini berarti suatu deret si dari M batas M sampai dengan K itu dikurang dengan batasnya sama dari M tapi batas akhirnya itu sampai dengan K kurang 1. Tentu ini pasti akan menghasilkan nilai fungsi A kecil K. Jadi kalau kita misalkan ada suatu barisan, di mana barisan itu saya misalkan ada A1, A2, A3 sampai dengan AN, seperti itu, maka dari A1 sampai dengan N dikurang dengan A1 sampai dengan AN kurang 1 itu hasilnya adalah pola dari fungsi barisan ini. Itulah si AK kecil tadi, AK kecil. Untuk K itu lebih besar daripada M. Dan A besar MM itu adalah AM. Kenapa AM? Karena selang deretnya itu dari M sampai M, berarti suatu fungsi A pada batas M, A ke M. Selanjutnya, sigma KM K sama dengan M sampai N dari A K B K itu sama dengan A kali AMBM. Suku pertama dari deret ini itu dikeluarkan dari deret. Karena suku pertamanya M, berarti AKBK menjadi AMBM, ditambah dengan deret berikutnya. Berarti setelah M, deret berikut suku selanjutnya setelah M, berarti M plus 1, batas sampai N juga, batas akhirnya, dari A besar KM dikurang AK kurang 1M. Jadi ini sama dengan AK ini, dikali dengan BK. Ini kan tadi udah kita buktikan bahwa ini sama dengan AK. Kita sudah terima itu sama dengan AK. Selanjutnya, AMBM tambah dengan sigma dari K sama dengan M plus 1 sampai N. Ini BK masing-masing kita kali ke dalam. BK kita kali dengan KM dan AK kurang 1M. Sehingga menjadi sigma AKM kali BK dikurang dengan, nah, di sini, di rumus Abel ini, dia mengganti K kurang 1, batas akhirnya tadi K kurang 1, ingin menyamakan menjadi bentuk KM. Sehingga kalau dia ingin menyamakan ke KM, berarti indeks K kurang 1 ini, indeks K-nya itu ditambah 1. Di mana indeks K di situ adalah, suatu indeks yang menunjukkan barisan dari barisan terakhir atau barisan ke K tadi, ke N tadi, barisan terakhirnya
itu barisan terakhirnya ditambah 1. Tentu deret itu karena barisannya ditambah 1, karena barisannya ditambah dengan 1, barisan akhirnya, maka deretnya nanti itu berkurang 1 di barisan akhirnya. Dan di barisan awalnya pun, M yang tadinya M tambah 1, itu pun berkurang 1. Jadi diawali kembali dari M, karena batas K kurang 1, ini bertambah 1. Batas K-nya, pada indeks K-nya itu bertambah 1, ditambah 1 setiap nilai tadi. Nah, selanjutnya dikali dengan B, tentu otomatis BK itu menjadi BK plus 1. Selanjutnya AMBM ditambah dengan sigma dari K M tambah 1 sampai dengan batas atas ingin disamakan seperti batas atas sigma N kurang 1. Jadi bagaimana cara menggantinya? Nah, karena batas atasnya dikurang dengan 1, tentu batas akhirnya dari deret ini berkurang 1. Berarti batas akhirnya ada yang dikeluarkan 1. Itulah si AN MBN. Ketika dikeluarkan ini, jadi AN MBN ini adalah suatu fungsi yang tadinya berada dalam deret ini. Fungsi yang barisan terakhirnya dikeluarkan. Kemudian dikurang dengan sigma dari K sama dengan M sampai N kurang 1. Sorry, ini seharusnya M tambah 1 gitu ya. Jadi di sini karena dia M tambah 1, suku deretnya di sini itu dimulai dari M tambah 1. Supaya apa? Supaya kita samakan, tapi dengan catatan kita tambahkan juga, kita keluarkan, berarti suku awal yang tadinya M, kita keluarkan menjadi AMBM tambah 1. Karena tadinya di sini deretnya ini negatif, berarti tambah negatif, jadi kurang. AMBM plus 1. Sama dengan ANMBN yang ini, dikurang dengan, ini AMBM ini itu sama dengan berarti A besar MM. A besar MM. Nah, nilai AM sama dengan ini tadi. AMM gitu ya. AMM, karena di sini AMM dan ini sama-sama punya AMM, kita faktorkan. Yang pertama ini kurang, berarti di sini dikali BM plus 1, kemudian dikurang dengan BM ini. Kemudian dikurang dengan sigma dari K sama dengan M tambah 1 sampai N kurang 1 dari AKM BK plus 1. AKM dikali BK plus 1 dikurang dengan BK. Sama-sama punya fungsi difaktorkan dengan AKM dikali dengan BK plus 1 kurang BK. Sama dengan selanjutnya ANM BN dikurang dengan sigma. Nah, ini kita kembalikan ke dalam bentuk fungsi K sama dengan M. Berarti tadinya M tambah 1, kita kurangkan suku deret ini menjadi M kurang 1. Jadi kalau kita kurangkan, tentunya AMBM di sini, ini kita masukkan ke dalam deret. Suku yang di luar dari deret, itu kita masukkan. Sehingga terjadi pengurangan deret awal. Deret pertama menjadi AKM, menjadi sigma K sama dengan M. Tadinya M tambah 1. Dari AKM kali BK plus 1 kurang BK. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa sigma AKBK ini sama dengan ini, sesuai dengan persamaan yang ingin dibuktikan tadi. Nah, apa yang dijelaskan di sini intinya dari teorema Abel. Jadi dia di sini menjelaskan bahwa ada kaitan dalam rumus deret Abel dengan suatu pengintegralan dan maupun limit
atau turunan seperti itu. Bagaimana kaitannya? Kalau kita perhatikan rumus ini, tentu teman-teman kalau masih mengingat rumus dari bentuk persamaan dari kalau teman-teman masih ingat bentuk persamaan dari integral parsial dari UdV itu sama dengan UV dikurang dengan integral UV kali dengan DU. Nah, kita perhatikan rumus ini, rumus Abel. Bagaimana kaitannya? Bahwa UV itu kan berarti dianalogikakan sebagai ANFBN dikurang dengan sigma ini dianalogikan sebagai integral dari U dV. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pemahaman tentang analisis terkait dengan rumus Abel. Jika masih ada pertanyaan, saya silahkan. Saya akan berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Swandi atas penjelasannya mengenai rumus Abel yang dipertanyakan oleh saudari kita Hairunisa Pulungan. Kepada saudari Hairunisa Pulungan, bagaimana dengan jawaban yang disampaikan oleh Saudara Swandi? Apakah bisa diterima? Bagaimana saudari Hairunisa? Banyak dapat diterima banyak. Gimana tadi saudara Hairunisa nggak kedengaran? Udah ya? Oke, suaranya putus-putus ya, tapi ada tadi kedengaran kata diterima. Jadi jawabannya mungkin sudah diterima oleh saudari Hairunisa Pulungan. Nah, kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang mengerti, silahkan dipertanyakan. Saya boleh bertanya, Ibu pemateri? Ya, terima baik kepada Saudara Zulfahmi Siregar, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lihat PPT nih ya, PPT halaman berapa ini ya? Nggak nampak saya, cuma diuji Dirichlet. Saudara Waswandi bisa dihapus itunya, coretannya tadi. Oke, diuji Dirichlet ya. Di situ saya baca keterangannya, jika urutan jumlah parsial Sn sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dengan fungsi AK, dibatasi, dan BK itu konvergen bacanya ya. Konvergen menuju 0 ya. Iya. Oke, konvergen menuju 0, maka fungsi tersebut konvergen. Kan gitu kan? Berarti yang oke. Saya mau ke slide terakhir yang tadi. Slide terakhir yang tadi. Contoh ya. Buktikan bahwa Sx sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga sin Kx per K. Itu kan yang dibuktikan materi berikutnya yang dibuktikan itu kan sin Kx ya. Sigma K K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan fungsi sin Kx kan itu yang dibuktikan sampai dapatlah penjelasan terakhir itu kan. Iya. Bisa nggak kira-kira kalau saya ambil pembuktiannya dari 1 per K? Boleh nggak? Itu kan soalnya kan sebenarnya sin Kx dikali 1 per K gitu tuh kan? Atau saya yang salah? Kalau saya yang salah saya mohon maaf gitu. Tapi penafsiran saya soal itu bisa saya ubah menjadi sin Kx dikali 1 per K. Kalau saya ambil 1 per K-nya saja, kemudian saya buktikan kalau itu konvergen, bisa nggak saya ambil kesimpulan kalau soalnya itu konvergen tanpa harus melewati cara yang panjang ini misalnya?
menurut pemateri bagaimana gitu. Itu saja mungkin saya agak bingung gitu kan, karena kalau bisa sebenarnya lebih gampang membuktikan itu daripada membuktikan alternatif series yang terakhir ini gitu. Itu menurut saya. Sekali lagi tolong luruskan pemahaman saya, Pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Zulfahmi atau Bang kami Zulfahmi yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami mengenai tadi SX atau yang sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga sin KX per K. Jadi tadi kan yang ini yang dijelaskan oleh saudari Mega, yang ini kan mengenai sin KX-nya. Nah, yang dipertanyakan oleh saudara Zulfahmi, bisa nggak atau boleh nggak kalau 1 per K-nya saja yang saya buktikan. Kalau 1 per K-nya itu konvergen, maka saya deret yang ini konvergen. Itu tadi yang ditanyakan oleh saudara Zulfahmi. Begitu kira-kira kan, Bang? Iya, benar. Ya. Baik, saya akan coba jelaskan, nanti kalau masih kurang jawabannya, saya mohon kepada teman-teman untuk menambahkan jawaban saya, baik itu dari kelompok saya ataupun dari audiensnya ya. Jadi, baik, kelihatan di layarnya ada 2 tampilan, yaitu yang satu PDF, yang satu PPT. Nampak kawan-kawan? Nampak kan? Jadi yang ditanyakan oleh saudara kita tadi Zulfahmi, apakah boleh membuktikan yang 1 per K-nya itu konvergen, sehingga tidak perlu melalui jalan panjang untuk membuktikan sin KX-nya itu adalah deret jumlah parsial yang dibatasi. Nah, mengenai ini saya bisa jawab berlandas ke alternating series test yang ini. Jadi di sini ada kata-kata bahwasanya kita lihat ke bahwasanya katanya negatif 1 pangkat K per K
atau maaf saya ulangi, bahwasanya deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K per K itu katanya merupakan deret ganti tanda. Itu bisa dibuktikan, kita lihat kembali ke materi yang disampaikan oleh kelompok 3 sebelumnya, yaitu mengenai 6.20. Apa itu isi dari 6.20? Nah, di 6.20 ini di sini dibuktikan bahwasanya sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K per K itu konvergen katanya. Nah, ini kan kalau bisa kita pisahkan kan, berarti kan negatif 1 pangkat K dikali 1 per K. Gitu ya. Jadi 1 per K-nya ini bisa kita katakan dia konvergen karena nilainya monoton turun atau konvergen ke 0. Nah, dari sini bisa lihat kawan-kawan lihat dari PDF yang saya tunjukkan ini. Di sini ada pembuktian mengenai yang 1 per K tadi itu merupakan konvergen. Nah, di sini juga bisa kita lihat yang ini, yang saya tanda yang biru ini, walaupun tidak nampak semua ya, bahwasanya katanya mutlak dari sigma J sama dengan K sampai tak hingga negatif 1 pangkat J per J itu lebih kecil dari 1 per K. Nah, sehingga katanya negatif 1 K per K itu konvergen. Itu jawaban dari saya, sederhana memang. Nah, jadi untuk menambahi jawaban saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Atau kepada teman, baik itu kepada teman satu kelompok atau yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Zulfahmi. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya ingin menambahkan sedikit. Ya, baik, kepada Saudara Suandi dipersilahkan. Mungkin kita juga saya yang memandangnya yang berbeda, cara pandang berbeda, tapi saya menangkap dari contoh tentang sinus ini, saya menangkapnya seperti ini. Kita ingat kemarin waktu Pak Adil bertanya fungsi yang konvergen itu yang bagaimana? Selain seperka, fungsi yang konvergen itu selain seperka itu bentuknya adalah fungsi konstanta. Ada Saudara Suandi, suaranya kurang keras loh. Jadi kalau teman-teman kemarin ingat, konstanta itu merupakan suatu fungsi yang konvergen. Mungkin kalau saya keliru, mohon diingatkan. Kira-kira sepakat untuk memahami bahwa konstanta itu adalah suatu fungsi yang konvergen. Ketika K-nya 1, dia konvergen menuju 0 juga kan? Dia juga mau turun hanya 1, hanya 2. Dia konvergen juga, konvergen menuju 0 juga, 2 menuju 0. Jadi dia bukan fungsi tapi konstanta gitu. Nah, itu kemarin yang saya ingat dari Bapak bahwa suatu konstanta itu bisa juga dikatakan sesuatu yang konvergen. Nah, sin Kx di sini itu tadi kita katakan fungsi yang dibatasi. Di mana fungsi yang dibatasi itu sin Kx itu fungsi yang dibatasi di X sama dengan 0 dan 2pi. Gitu. Nah, maka fungsi konvergennya itu siapa? Slide berikutnya.
fungsi yang kenapa tadi saya katakan konvergen, 2 sin X per 2 di sini itu adalah suatu konstanta kalau dalam persamaan ini. Kenapa saya katakan konstanta? Dan dia tidak memiliki unsur K. Maka saya anggap itu adalah konstanta. Gitu. Sin 2 sin X per 2. Jadi itu dikatakan kenapa dia fungsi konvergen. Sesuatu yang konvergen apabila sigma dari K sama dengan 1 sampai N itu syaratnya AK BK, di mana salah satu fungsi perkalian itu harus yang konvergen menuju 0. Nah, di sini yang konvergen menuju 0 itu adalah 2 sin X per 2. Sementara sin KX itu adalah fungsi yang dibatasi. Seperti itu. Jadi kalau kita buat dengan seperka, tentu itu tidak akan sama gitu. Kenapa tidak sama? Karena fungsi seperka itu beda dengan konstanta. Menurut saya seperti itu. Untuk menunjukkan sesuatu yang konvergen. Karena kalau kita anggap seperka, berarti fungsi seperka ini dia mengandung unsur K di situ. Sementara fungsi itu merupakan konstanta yang memang merupakan konvergen juga. Mungkin itu ini pemakalah. Kita sederhanakan saja dulu bahasanya inilah kalau gitu. Ini kan berangkat dari uji Dirichlet ya. Iya. Ah, coba ubah dulu ke bentuk umum Dirichlet itu. Soalnya ini. Soalnya yang Sn sama dengan sin Kx per K itu coba ubah ke bentuk Dirichletnya yang sigma AK sama BK. AK-nya mana, BK-nya mana? Oke, Mas, itu boleh diketikkan siapa AK, siapa BK. Begini, Bang Suandi. Ya. Kalau kita lihat, Bang, bisa dilihat bahwa BK di sini adalah seperka, itu adalah sin KX. Seperka itu menurut pemateri konvergen nggak? Iya, iya Bang. Konvergen. Konvergen. Ya. Itu tadi pertanyaan saya. Kenapa kita harus buktikan yang daerah dibatasinya? Kenapa kita nggak berpedoman? Boleh nggak kita berpedoman sama teorema uji Dirichlet tadi? Kalau BK-nya udah konvergen, berarti fungsi itu konvergen, SN-nya konvergen gitu. Apa memang harus lewat daerah yang dibatasi pembuktian ini? Uji Dirichlet tadi kan bunyinya kalau BK-nya konvergen, maka soalnya jumlah parsialnya, SN-nya pasti konvergen. Kan gitu tadi tuh. Kan gitu tadi bunyi uji Dirichlet tadi. Ya. Maka kalau dari soal ini, kalau ginilah keterangan pemateri misalnya, pemateri, maka BK-nya 1/X. Itu tadi makanya saya kejar 1/X itu konvergen apa enggak? Pemateri bilang konvergen. Kenapa kita nggak buktikan dari situ? Kalau berarti dia konvergen, kita larikan ke teorema yang di atasnya, berarti kan fungsi itu konvergen. Apa memang harus lewat uji pengujiannya tadi, sementara penjelasannya
pemateri menjelaskan lewat uji yang daerah yang dibatasi tadi. Apa memang harus gitu? Atau memang lewat BX juga boleh? Atau gimana ini sekarang penjelasan materi ini? Saya coba jawab, nanti kalau ada yang kurang atau yang salah silahkan diperbaiki. Jadi sama-sama kita ketahui fungsi dari satu per K ini atau BK-nya ini kan monoton turun atau konvergen ke nol. Nah, udah tahu kita. Sedangkan sin KX-nya itu, jumlah parsial dari sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga sin KX-nya, dia harus dibatasi. Nah, jadi perlu kita buktikan bahwa sin KX-nya itu merupakan jumlah parsial yang dibatasi. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Atau kepada teman-teman yang lain ada yang ingin tambahi atau ingin diperbaiki dari penjelasan saya. Begitu kira-kira. Berarti dua-dua harus dibuktikan gitu? Jadi mungkin konvergenan dari satu per K itu mungkin tidak menjamin dia konvergen, Bang, deretnya. Jadi AK-nya itu juga harus dibatasi begitu. Jadi kalau yang tadi kan yang kalau begitu coba baca uji Dirichlet. Kita balik ke uji Dirichlet dulu sebentar. Sedikit aja, saya pastikan saja ini. Takutnya saya salah gitu. Saya nggak tahu soalnya gitu. Jika BK konvergen, di mana K menuju 0, maka itu kan udah kesimpulan berarti kan. Berarti daerah yang dibatasi nggak perlu dikerjakan. Itu penafsiran saya. Mana tahu saya salah, saya mohon maaf. Itu makanya saya butuh penjelasan gitu. Berarti coba bunyi teorema. Bunyi teoremanya kan gitu. Jika BK, berarti kan jika BK konvergen ke 0, maka fungsi itu udah pasti konvergen. Kan salah satu saja berarti ya? Enggak, Bang. Dan ada kata dan berarti keduanya, Bang. Mana dan? Gini kan? Ini yang nampak di layar uji Dirichlet. Jika urutan jumlah parsial Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, AK dibatasi dan BK konvergen ke 0 atau monoton turun, di manakah menuju tak hingga, maka sigma K sama dengan 1 sampai N, AK BK konvergen. Jadi walaupun BK-nya konvergen ke 0 atau monoton turun, namun sigma K sama dengan 1 sampai N, AK-nya itu harus jumlah parsial yang dibatasi. Nah, kalau dilihat tadi kemari kan, Bang, yang untuk deret ganti tanda, di mana AK-nya itu kan negatif 1 pangkat K. Jadi dia memang jumlah parsialnya dibatasi, yaitu antara 0 dan negatif 1. Makanya jadi kedua-duanya mungkin harus dipenuhi. Inilah dia tadi. Sigma K sama dengan 1. Oke. Saya bacanya halaman 7, Bu. Halaman 7. Halaman 7. Halaman 7. Oke. Nampak Bang PPT-nya? Iya, halaman 7. Nah, ya. Nah. Di halaman 7 ini yang paling atas. Jika BK konvergen ke 0 atau monoton turun di manakah menuju tak hingga, maka sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat K BK itu konvergen. Jadi buktinya kan, Bang, jadi negatif 1 pangkat K-nya itu harus dibuktikan juga bahwasanya dia jumlah parsial yang dibatasi. Yaitu kalau kita buat dia ke deret, berarti kan dia negatif 1 tambah 1, dikurang 1 tambah 1, dikurang 1 tambah 1. Nah, kalau kita ambil
jumlah parsial dari deretnya kan berarti S1 itu negatif 1, S2 itu 0, S3 itu negatif 1 lagi, S4 itu 0, S5 itu negatif 1 lagi, S6 itu 0, begitu seterusnya. Jadi dia merupakan deret jumlah parsialnya itu dibatasi yaitu antara negatif 1 dan 0. Jadi AK-nya itu deret AK-nya itu harus jumlah parsialnya dibatasi dan BK-nya itu konvergen ke 0 atau monoton turun. Begitu sepemahaman saya. Jika ada yang kurang atau ingin ditambahi, dipersilakan kepada teman-teman. Saya tambahin sedikit, Bang. Sebelumnya kita harus pahami bahwa beda fungsi, beda deret dari fungsi. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi ketika fungsi BK konvergen menuju 0 itu lain dengan kata deret fungsi BK menuju 0 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ketika kita masukkan dalam sia trigonometri unsur K, maka sinus itu tidak akan konvergen gitu. Jadi pada sinus ketika kita masukkan K, nilai K pada trigonometri, dia tidak akan konvergen. Kenapa tidak akan konvergen? Nilai sinus itu berbatas dari -1 sampai 1, hanya itu batas dari nilai suatu trigonometri. Nah, maka dari itu, karena dia berbatas, sinus KX, sinus yang sudutnya memiliki unsur K, itu dianggap sebagai fungsi yang dibatasi. Nah, itu makanya saya katakan dalam sinus tidak yang memiliki unsur K itu dianggap sebagai fungsi yang dibatasi gitu. Jadi dia dalam sinus itu dia dianggap fungsi yang konvergennya itu adalah fungsi yang tidak memiliki unsur K, atau dengan kata lain konstanta. Sinus di situ dianggap sebagai konstanta yang merupakan fungsi yang konvergen juga. Makanya saya katakan tadi, dia nggak bisa kita buktikan dengan menggunakan seperka. Gitu. Mungkin dari situ penjelasan saya ada yang keliru, Bang. Baik, begitu penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana Bang Zulfahmi? Apa bisa diterima atau ada ingin diluruskan atau bagaimana? Sebenarnya masih bingung karena Suwandi tadi bilang nggak bisa 1 per K gitu katanya kan, kalau 1 per K saja nggak bisa gitu kan. Itu tadi ya Pak Suwandi ya. Sementara tadi keterangan dari Bu Masito dan sepengetahuan saya berdasarkan teori itu bisa gitu. Itu makanya oke, nggak apa-apa lah, nanti saya coba apa lagi. Kita bisa diskusikan lagi nanti. Cukup saya rasa. Oke. Jadi tadi bisa dilihat kembali kawan-kawan bahwasanya untuk deret ganti tanda itu dikatakan dia konvergen apabila dia BK-nya itu monoton turun atau konvergen ke 0 dan deret dari AK-nya itu memiliki jumlah parsial yang dibatasi. Jadi ada 2. Begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Kita tadi memulainya dari jam 8.30 ya? Enggak, jam 8. Oh, ya jam 8. Jam 8. Jadi bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kami masih berikan waktu.
Baik teman-teman, karena tidak ada lagi dari teman-teman nampaknya yang ingin bertanya lagi, maka tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 3 penanya dari teman-teman kita tadi, yaitu Nanda Tialosi, Hairunisa Pulungan, dan Zulfahmi Siregar. Nah, jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa rumus Abel ini bisa kita gunakan untuk uji Dirichlet, dan uji Dirichlet bisa kita gunakan untuk uji deret ganti tanda. Begitu, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.